Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Halo, gue ada cerita mistis nih. Jadi, waktu itu ceritanya gue turun dari Gunung Talang. Tepatnya Gunung Talang berada di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jadi kami mendaki Gunung Talang pada tanggal 3 Maret tahun 2017. Waktu itu gue berangkat bareng teman-teman, sekitar 11 orang lah. Semuanya baru pertama kali mendaki gunung. Kami pun rame-rame berangkat dari Kota Padang. Hari Jumat, tanggal 3 Maret, kami berangkatnya dari Padang jam 10 malam. Nah, di perjalanan kami dapat kabar bahwa ada teman namanya Gina sama Tika kebetulan lagi dalam keadaan datang bulan gitu. Mereka juga ngotot buat tetap ikut. Mau gak mau ya kami tetap bawanya. Singkat cerita, kami pun sampailah di pos Gunung Pasa jam 1 malam. Setelah semua administrasi pendakian kami selesaiin, kami pun mulailah mendaki. Dan gak lama mendaki, kami udah nyampe di pos lagi. Tepatnya di Rambu 06. Pokoknya jaraknya dekat lah. Kami di sana istirahat karena udah lumayan capek ya berangkat dari Padang menuju ke sana. Dan di sana kami juga dapat teman baru, cowok semua. Dan itu ada 4 orang. Namanya Pak Anton, Pak Dadang, Pak Nanda, dan Pak Riza. Kami cerita-cerita dan ternyata mereka juga mau mendaki. Gue minta bareng lah mendakinya. Kebetulan mereka juga udah pengalaman mendaki. Singkat cerita, hari udah pagi nih. Kami juga udah siap-siap buat lanjutin perjalanan. Kami mulai berangkat dari sana jam 9 pagi dan memulai dengan berdoa bersama juga tentunya. Setelah mendaki begitu lama, kami pun sampailah di Cadas jam 4 sore. Karena kami banyak berhenti dan nikmatin alam lah ya. Wajar aja sih kalau lama. Nah, di Cadas kami udah nyantai juga. Semua perlengkapan camping udah kami persiapkan. Dan di Cadas kami juga udah habiskan dengan foto-foto. Ya tau lah anak muda ya kan. Keesokan harinya kami pun turunlah dari Cadas. Itu juga jam 4 sore. Setelah perlengkapan udah selesai dan doa bersama juga sudah, kami pun mulai turun gunung dong. Dan di sanalah gua rombongan dapetin hal mistis. Saya dan anggota semuanya berjumlah 15 orang. Ketika turun gunung itu, kami bagi menjadi 3 rombongan. Karena dari kami ada yang jalannya cepat juga. Gue turun gunung di rombongan paling depan. Itu ada gua, Pak Dadang, Pak Reza, Gina, Ian, dan Nopal. Ketika perjalanan menurun, gue dan teman-teman udah hampir ngelewatin setengah hutan Gunung Talang. Ketika itu hari udah jam 6 sore. Waktu itu gue dengar ada musik pesta gitu dan gak gubris. Gue gak gubris. Karena gue ya mikirnya mungkin salah dengar atau apa gitu. Pas lagi begitu jalan, gue mikir kayak jalannya udah deket ke pos 1 tempat kami bermalam di hari pertama. Tapi ternyata jarak dari lokasi gue ke pos 1 lebih kurang sekitar 1 jam perjalanan. Dan anehnya, temen gue bertiga lagi gak dengar musik apa-apa. Dan perjalanan pun kami lanjutkan. Sekitar jam 7 kami udah nyampe di pos 1. Di rombongan kedua itu ada Puput, Tasya, dan Tata, cewek semua. Mereka cuma bertiga. Dan jalan di tengah-tengah rombongan 1 dan 3. Dan di rombongan 3 itu ada Budi, Isat, Danang, Tika, Pak Anton, dan Pak Nanda. Pak Anton yang ada di rombongan 3, dari kejauhan katanya ngelihat di rombongan kedua ada 4 orang cewek. Padahal kan tadi ada 3 orang ya. Otomatis ada 1 orang cewek lagi dong, yang kita nggak tahu itu siapa. Singkat cerita, rombongan kedua udah sampai di pos 1 jam setengah 8 malam. Ternyata rombongan ketiga tadi udah tertinggal jauh sama rombongan kedua yang udah nyampe. Hampir 15 menit jarak antara rombongan kedua dan ketiga.
Dan rombongan ketiga merupakan rombongan yang terakhir turun. Sesaat mereka menuju pos 1, ketika itu si Budi dari kejauhan kira-kira jarak 50 meter melihat ada orang camping. Tapi semua tenda dan lampunya serba putih. Lalu Budi pun ngomonglah ke Pananda bahwasanya di sana ada orang camping. Mereka berdua pun berpendapat yang sama. Tapi anehnya, teman-teman gue yang lain pada nggak ada yang lihat satupun orang camping di sana. Dan gue pun menuju pos 1 di sini juga ngelihat apapun orang camping. Ngerti gak sih? Mereka ngelihat dan gue pas ke pos 1 itu nggak ada yang ngelihat apapun. Setelah jalan menuju 50 meter ke depan, hal aneh dan mistis pun terjadi. Di awal yang beranggapan bahwa ada orang camping, ternyata di situ hanya tanah kosong dan tidak ada satupun orang. Otomatis Budi dan Pananda pun hanya bisa kaget dan suasana pun jadi hening. Sampai mereka jam 8:30 malam di pos 1. Dan syukur kami pun sampai di gerbang pos Gunung Talang dengan selamat. Tapi saat di gerbang itu, Tata bilang bahwa di perjalanan tadi dia dengar si Tasya ngomong sendiri dan mengatakan, "Bunian, apakah benar jalan kita lurus ke sini?" Dengan lantang Tasya menjawab, dia tidak ada berbicara seperti itu selama di perjalanan menurun. Dan kita semua cuma bisa diam melihat mereka berdebat. Tapi saya mikir ya, alhamdulillah semuanya udah selamat sampai sini. Karena Bunian itu merupakan salah satu makhluk astral yang berada di Sumatera, tepatnya di daerah Sumbar. Mereka biasanya berada di dalam hutan. Tetapi mereka secara bentuk ontetiknya belum pernah ditemui masyarakat. Tapi nggak tahu juga ya. Dan di sisi lain kami berpendapat akan bersikokhatikan bahwa ada teman wanita yang lagi datang bulan. Seperti hal mistis yang kami alami itu. Itu dapat mengundang makhluk yang tidak diinginkan, karena makhluk yang tidak diinginkan biasanya menyukai bau amis gitu, walaupun tidak berbau oleh kita. Tapi ada juga yang bepergian ke gunung ketika datang bulan dan baik-baik aja malahan, gak ada kejadian aneh apapun. Namanya pengalaman dan pendapat orang juga beda-beda kan ya. Ya begitulah cerita dari gue. Kalau gue nyeritanya kurang jelas atau banyak salah-salah, mohon dimaklumi ya. Soalnya gue cerita gini gak dibayar cuy. Saat adminnya beneran rokok aja gak dikasih. Mana capek lagi gue ngomongnya. Ya mau gimana, gue dipaksa cuy. Yaudah deh segitu aja. Makasih ya guys udah dengerin.